Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 Mei 2025 kita akan mendengarkan kisah tentang awal mula berdirinya atau adanya Desa Nggele, Kecamatan Teluk Barat Laut, Kabupaten Pulau Daya, Provinsi Maluku Utara. Pada saat itu belum ada kabupaten, belum ada kecamatan. Ini baru cerita Gele di tahun 70-an dengan pelaku sejarah yang sekaligus pernah menjadi sekdes dan menjadi guru pertama di Desa Nggele pada awal terbentuknya Desa Nggele. Ini dengan Pak Haji Lajenne yang merupakan pelaku sejarah, perintis sejarah, perintis Desa Nggele. Sesudah Haji Hasan almarhum. Ya, ini saya serahkan mic kepada beliau untuk menceritakan awal mula terbentuknya Desa Nggele dan sekaligus fasilitas air minum yang ada pada masa itu. Ya, silakan. Begini, ini cerita sepanjang pengetahuan saya, waktu saya datang di Taliabo ini tahun 1971, selesai pemilihan umum Soeharto waktu itu. Jadi ketika kita datang di sini, Nggele ini masih hutan rimba. Kita tinggal di Pulau Nambeang, karena kebanyakan keluarga juga yang dari Tomia itu di Pulau Nambeang. Wilayah kekuasaan Desa Limbo waktu itu. Nah, Desa Limbo ini bernaung di Kecamatan Taliabo Barat, Bobong, di Bobong. Camatnya waktu itu Camat Rurai BA. Tahun 1971. Jadi setelah beberapa lama kita tinggal di Pulau Nambeang itu, bahwa kekuasaan Desa Limbo. Kades Limbo namanya? Kalau kepala Desa Limbo itu namanya siapa? Umahub. Umahub. Mantan tentara juga. Anggota DPR di Ambon. Mantan anggota DPR juga di Ambon, mantan TNI juga. Mantan TNI. Namanya Umahub. Umahub. Masih istilah ABRI waktu itu. Jadi kita punya tempat tinggal di Pulau Nambeang itu kebanyakan orang nelayan, pasang bubu dan sebagian petani. Jadi waktu itu saya masih baru saya tamat di SMEP SMP. Saya datang di Taliabo. Jadi beberapa bulan kemudian petugas dari Bobong, camatnya, koramilnya, polisinya, dia datang berupaya bahwa masyarakat Pulau Nambeang ini lebih baik pindah ke daratan besar, karena tinggal di pulau ini tidak ada fasilitas umum yang bisa kamu bikin, antara lain lapangan bola, masjid, balai desa, dengan jalan raya. Kita mau bikin bagaimana, sedangkan pulau yang kita tinggal itu barangkali tidak sampai 1,5 hektar barangkali dia punya untuk Pulau Nambeang. Jadi dengan kata begitu dia adakan rapat bahwa ini kita mau tahu orang yang mau pindah di darat dan yang mau tinggal di pulau. Ini camat yang adakan rapat? Camat ini dengan anggota keamanan tuh. Oh, dengan aparat keamanan. Aparat keamanan. Camatnya namanya tadi siapa? VMI BA. Oh, sudah di zaman VMI. Bukan. Rurai. Rurai BA. Rurai BA. Sebelum VMI. Sebelum VMI. Sebelum Edward VMI. Oh, VMI di anuan. Kemudian jadi camat Rurai BA dia bilang kalau kamu orang Pulau Nambeang ini akan terus menerus kamu tinggal di pulau, tidak ada perkembangan untuk mau jadi desa atau mau jadi kampung. Kamu bernaung saja di Desa Limbo. Rupanya perpindahan dari Pulau Nambeang ke
Nggele daratan Pulau Taliabu ini atas gagasan dari Pak Camat Rurai. Rurai. Camat Rurai. Camat Rurai. Jadi dia bilang pasang tangan yang mau pindah ke darat dan yang tidak mau pindah jangan pasang tangan. Cuma kalau saya tidak salah cuma beberapa orang saja, tidak sampai 10 kakak, sedangkan waktu itu berjumlah kakak di Pulau Nambiang itu sudah sekitar 40 kakak. Sudah 40 kakak? Iya, waktu itu. Pada saat rapat itu? Rapatnya di mana? Di rumah sekolah. Rumah sekolah di mana? Di Limpo di Nambiang. Oh, rapatnya di Nambiang? Iya. Ada sekolah waktu itu? Ada SD Al-Hilal. Oh, SD Al-Hilal? Itu sudah Al-Hilal yang dipindahkan ke Salati sekarang. Oh, ya itu. Al-Hilal kan sekolah Islam, di yayasan berarti, yayasan Al-Hilal. Iya. Gurunya siapa semua pada saat itu? Guru pada waktu itu saya juga dengan Tarafa, almarhum. Tarafa ini meninggal di mana? Meninggal di Lede. Oh, meninggal di Lede. Saya. Jadi pada waktu itu saudara Lamanda ini dia baru datang dari Tomia. Oh, gitu ya. Jadi saya bilang lebih baik kamu langsungkan ini. Saya mau pergi ke Jawa, buat kopra waktu itu. Di Pulau Nambeang. Pulau Nambeang. Iya, iya. Terus? Terus pemerintah dari Bobong tadi dia bilang begini, kalau misalnya kamu orang menetap di sini, lebih baik kami bakar ini ya. Bakar ini gubuk-gubuk, kan belum ada rumah baik, gubuk, kebanyakan gubuk yang tiang-tiang kayu bulat ini. 6 bulan kemudian dia datang lagi. Jadi bagaimana Pak, menurut pemikiran saudara-saudara yang tidak mau pindah dan yang mau pindah, kita siapkan bensin, kita mau bakar saja gubuk-gubuk. Ini siasat juga, tapi untuk kemajuan. Pak Camat yang bicara atau aparatnya? Semua, babinsanya. Oh. Termasuk aparat keamanan waktu itu. Banyak yang takut. Baik kita ke darat, kita mau jaga-jaga apa di pulau ini? Jauhnya tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 1972. 72 itu kejadian. Perpindahan itu ya. Perpindahan 72 kita pindah ke Nggele. Jadi sudah banyak pasang tangan, mau ke Salati, mau ke Nggele ini. Kepala kampung, walaupun masyarakat belum ada, tapi dipercayakan juga dari supaya orang-orang suku-suku terasing ini dia terkumpul di sini. Begitu caranya. Saya ulang lagi, Haji Hasan sudah duluan ya? Iya, sudah duluan Haji Hasan. Menetap dengan bapaknya Pak Landry atau almarhum Avelius Poso namanya. Iya. Avelius Poso. Jadi Haji Hasan itu dia tidak pernah tinggal di Pulau Nambeang, dia langsung ke sini dari Tomia. Dari Wakatobi langsung ke daratan besar ini dia? Iya. Langsung tinggal di Nggele. Tinggal juga sama-sama dengan Pak Laposo. Iya. Kita masih terkatung-katung di sana di Pulau Nambeang. Pak Laposo ini orang Taliabu asli, Avelius Poso namanya, cuma orang Buton sebut dia Laposo. Iya. Karena orang Buton menyebut nama laki-laki harus pakai la. Kepala Hansip waktu itu saudara Karim, bapaknya Labarani. Oh, dia sudah Hansip pada saat itu. Dia sejak zaman itu. Walaupun dia tidak sekolah, macam bapaknya Andre kan tidak sekolah, tapi supaya ini orang primitif Taliabu ini dia bisa berkumpul di sini. Pribumi Taliabu. Ya, pribumi. Jadi setelah berpindah bagaimana ceritanya? Ceritanya dia bilang ketiga kali kalau kita mau datang lagi di Pulau Nambeang ini, kan dia sudah atur kita bahwa kalau mau pertahankan Pulau Nambeang ini, bikin balai desa, masjid, lapangan bola dengan jalan raya 4. Itu dia bikin perjanjian dengan mari tanda tangan
Siapa yang mau tanda tangan dengan bangunan yang tidak bisa kita mau dirikan di pulau-pulau karang kecil begitu? Tidak ada yang tanda tangan. Jadi dia bilang begitu saja, tidak usah kita panjang, kita punya acara. 3 bulan kemudian kami datang, kita sudah bawa langsung dengan bensin, dengan minyak tanah, bakar. Mau tinggal kami menetapkan tidak. Waktu itu kita sudah berupaya. Yang punya keluarga di Salati, di Salati, yang di Dinggele waktu itu. Jadi sudah termasuk kosong itu, sudah kosong itu Pulau Nambeang. Karena sebagian masyarakat sudah pindah di berdomisili ke Salati, sebagian berdomisili ke Nggele ini. Nggele ini hutan rimba juga, bersama dengan Salati. Tahun 1972. 1972. Tahun 1973 Nada Salim. Nada Salim sampai tahun kan pemilihan tahun 1977. iya. Kita ini Nggele ini termasuk TPS Limbo 1. Tahun 77. TPS Limbo 1. TPS Limbo 1. Saya juga ketua panitia pemilihan. Baru kita antar peti suara dengan kayu yang berat itu, peti kayu. 1 hari 1 malam kita penggayung ke bawah. Itu pemilihan umum ya? Peti pemilihan umum. Orang lede untung ada Johnsonnya, cuma dada kita kalau ketemu dia. Terus tahun 1971 sampai tahun berapa baru Nggele definitif? Pisah dengan pisah dengan Limbo tahun 1977. 77 selesai pemilihan itu kita sudah berdiri sendiri. Status kampung. Kampung belum desa. Belum desa, belum. Oh, masih kampung. Oh, kampung juga. Tadinya dusun, ini udah naik jadi kampung. Kan kita waktu pemilihan 77 itu masih dusun TPS Limbo 1. Saat pemilihan tahun 77 sudah berapa kakak? Berapa jiwa pilih waktu itu? Barangkali ya sudah hampir 100 kira-kira. 100 ya, tahun 77 itu ya? Saya juga tidak tahu, hampir 100. 77 itu saya lahir sudah itu. Itu sudah. November saya lahir itu. Ya. Terus setelah selesai pemilihan itu anak-anak kan terlantar, tidak ada yang saya mau pergi sekolah di Salati. Yang pindah dari SD Al Hilal Nambeang, dia tidak mau pergi sekolah. Mau pergi bagaimana kalau pergi jalan kaki Salati itu melalui pohon bakau itu dari bawah. Oh, belum ada jalan perusahaan? Belum ada. Tahun berapa? 72 itu belum ada jalan perusahaan? Oh, belum. Yang tembus ke Salati itu? Iya. Kalau yang di atas ada. Oh, yang ke atas itu yang lurus. Ada. Oh, kan yang ke bawah Lamangko yang buka. Iya, itu. Ini itu di belakang ini barangkali. Oh, iya. Operatornya, helpernya. Iya. Terus. Jadi waktu itu orang tua murid yang ada di sini, yang anak-anaknya sekolah di Nambeang baru dia tidak mau lanjutkan lagi, itu dia hubungi saya. Bagaimana bisa kamu lanjutkan ini? Kita punya anak-anak yang sekolah di Pulau Nambeang ini atau bagaimana? Jadi terserah orang tokoh-tokoh masyarakat, karena kita ini mau honor ini namanya SD swasta ini. Tergantung dari kita punya gaji. Kalau misalnya bisa untuk kita punya hidup sehari-hari ya bisa, karena cengkeh ini belum kita tahu bagaimana modelnya ini tanaman cengkeh ini. Cuma kita tahu itu pisang dengan nenas, ubi kayu, kita punya tanaman di kebun. Dia bilang begini, iya anak-anak yang di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 ini bisa kamu rampung. Salah itu bisa saja. Cuma kita selidiki dulu kita punya
honor. Dia waktu itu bilang, bagaimana kalau 3.500 satu bulan? Honor sebagai guru Iya, 3.500. tahun 72. Iya. Iya, iya, iya. Berapa muridnya? Berapa orang muridnya? Saya daftar itu dengan murid baru, dengan murid yang pindah ini tadi termasuk sekitar 40 orang. 40 orang ya? Masih ingat nama-namanya itu 40 orang itu? Yang sudah jadi pejabat atau jadi Yang jadi pejabat Pak Ca Sukri. Pak Sukri tahun 71 itu? Oh, itu ujian terakhir itu sudah swasta itu. Oh begitu ya? Masih Al-Hilal namanya itu? Hah? Masih Al-Hilal namanya? Dia iya artinya kita menumpang tuh di SD yang terdaftar supaya dia dapat ijazah. Jadi kita menumpang di SD Al-Hilal Salati. Oh, tapi belajarnya di Gele. Iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi lanjut. Nah, dengan almarhum Wahadania, almarhum Wahamila, iya. dengan Abdul yang jadi guru di Adia. Adia dengan Abdul. Abdul yang mana ini? Abdul akhirnya tapi sama Alimudi. Abdul Alimudi. Nah, dia pejabat guru. Dia guru. Ketiga Insinyur Saharu, dia punya ujian. Saharu juga murid pertama waktu itu. Murid masuk di kelas 4 sudah di sini, pindah dari YTI. Oh, pindahan dari Tomia, dari YT itu. Baru dia langsung kan di Inggele. Insinyur Haji Saharu. Dari Saharu sekarang di Malang. Wabula, Kartoni. Siapa itu yang Haji Amiri. Haji Amiri, bapaknya Abdan. Oh. Haji Amiri yang di Luk sekarang. Iya. Itu murid-murid pertama tahun 1972. Ibu Mariloy. Ibu Marloy, istrinya Laseki. Tamrin, guru Tamrin ini. Pak Guru Tamrin, itu murid-murid pertama semua itu. Oh. Kamu katakan. SD Al-Hilal. Barangkali kita sudah lupa-lupa nih banyak jadi. Dengan tentara Pak almarhum Labunga. Oh, dia Pak Bunga juga. Iya, Kopassus. Kopassus. Iya. Iya. Itu muridnya Pak Haji semua itu. Iya. Siapa sampai sekarang ini yang saya tahu cuma saya sudah lupa itu dia punya tamatan di tahun berapa mereka dia tamat di Dova itu dia punya dia ujian sekolah di Dova. Siapa ini? Tenggayung lagi ke sana. Di Dova? Siapa itu? Ini ujian Insinyur Saharu dengan yang dekat ini di Bobong, tapi kalau di Dova pertama kita ujian anak-anak swasta dengan Al-Hilal itu di SMP di sana maksudnya, lanjut SMP-nya? Tidak, ujian SD kan 2 kali ujian baru saya setelah impres masuk. Ini saya sudah berhenti. Desember. Oh, saat jadi SD Al-Hilal anak-anak ini pernah sekolah di sana lanjut di Dova ya? Kenapa sekolah di Dova? Apakah sekolah di sini macet atau bagaimana? Tidak, untuk tempat ujian. Oh, untuk ujian di Dova. Dova Pulau Mangoli. La haula wala quwata. Badayung di sana. Dayung, mendayung pakai Penggayung. Berapa minggu baru sampai itu? Tidak, cuma 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam badayung dari Gele ke Dova. Tapi kalau kita capek kita berhenti. Kalau zaman sekarang itu biar dikasih 10 juta ada mau orang badayung ke Dova itu. Terus jadi impres tahun berapa? Masuknya impres ini tahun 1970 berapa? 76, 79. 79 ya? 79. Iya. Impres ini. Jadi waktu masuknya impres di Gele ini karena ini SD swasta yang selaku jembatan titian untuk karena dia punya apa dulu itu Buamona apa nama kepala dinas sekarang. Iya.
PDK dulu, Dulu itu namanya apa? Penili ya bukan? penili. Penili. Masih Pak Buamona kan dia datang langsung ke sini buat dia wawancara ini saya punya murid-murid. Iya, iya. Itu waktu itu guru sudah ada dengan almarhum La Odeusa ini, dengan almarhum La Abu Jai waktu Yang jadi datang guru. penili itu. Iya. Jadi Abu Jai yang di Ternate ini. Pak Odeusa ini di kelas 45, La Abu Jai kelas 56, saya kelas 1 2 3 waktu itu. Mengajar Di SD swasta itu. di swasta sebelum jadi impres. Belum impres. Murid waktu itu sudah 50 orang lebih. Murid sudah 50 orang. Baru masuk ini Masuk impres. penili ini untuk mendata jumlah siswa sebagai persyaratan menjadi impres. Jadi SD impres. Jadi Pak Buamona selaku kepala dinas PDK ini, dia bilang ini sudah bisa ini kita minta gedung SD impres karena murid sudah memenuhi syarat. Dan kamu, dia kasih tahu saya, kamu orang 3 ini kalau bisa kamu ikuti KPG di Sanana. 2 tahun kamu sudah jadi pegawai negeri. Tapi kita orang 3 ini tadi, macam saya, almarhum La Odeusa ini dengan La Abu Jai, dia bilang, baik kita lanjutkan, kita punya sekolah di anu lain. Kalau cuma apa namanya ini kalau kursus, kalau hanya kita kursusin tidak usah. Saya bilang kamu orang tamat SMA, saya cuma tamat SMEP. Jadi kalau kamu bilang begitu, apalagi saya tamat saya udah biasa urus kebun. Sudah di situ Pak Buamona dia bilang kalau begitu untuk kelanjutannya murid baru terdaftar SD swasta jangan mendaftar lagi. Itu. Artinya sudah ditutup begitu. Dan kalau kamu juga tidak mau ikut pendidikan guru KPG ini, lebih baik kamu orang tutup, jangan lagi daftar ini SD swasta. Terima kasih. Jadi sudah masuk. Kita punya murid yang ada di kelas 1, 2, 3, 4 ini tadi, kalau tidak mau masuk di SD impres untuk kelas 1, dia pindah ke Tomia, ke Bau-Bau, ke mana yang. Tapi kalau yang mau tungguan SD impres yang sudah di kelas 3, dia tunggu nanti ada kelas 3 impres baru dia masuk ulang. Iya. Luar biasa. Nah, jadi setelah itu masyarakat sudah menetap di Geleng. Dan sudah membangun masjid, sudah ada sekolah. Masjid Miftahul Jannah dibangun tahun berapa waktu itu? Tahun masih hidup ini almarhum Laposo. Tahun 73-an. Tahun 1973. Sudah ada masjid. Berarti masyarakat saat itu tidak jauh dari masjid itu tinggalnya. Iya. Dari Pak Haji rumahnya tetap di situ Iya, yang ada sekarang ini. Iya, masih tetap kita punya. Disitulah kampung Gele pertama itu di seputaran Masjid Miftahul Jannah ini. Iya, kan kampung tua ini sudah yang Kampung dijaga. tua sudah ini ya. Ini yang di belakang kita ini jalan pertama berarti. Iya. Nah, sumur yang pertama dibangun. Sumur yang pertama dibangun di anunya Pak Launtung. Belakang rumahnya Pak Launtung karena dia juga karena kepala kampung ini jadi dia bikin sumur. Ya baik, situ kita pakai semua. Sebelumnya menggunakan air yang mengalir di atas sana. Oh, Air sebelum mampu di sana. oh iya. Airnya Kalau diangkut pakai bambu, belum ada cergen waktu itu. setengah mati kalau kita punya tempat air ini. Kita karena tergen ini belum kita pernah lihat bagaimana itu tergen. Belum ada cergen zaman itu ya. Belum. Ya kita potong bambu yang besar-besar itu, kita kasih lubang bara 55 ruas sudah jadi 25 liter itu dia punya isi. Kita pikul. Nah, setelah tiba di rumah kalau kita belum disalin ke dalam guci, kan ember ini belum ada ember. Belum ada juga loyang. Ember-ember plastik ini belum ada. Belum, masih guci apa yang Guci dari yang dari batu itu. Oh, dari Guci batu keramik itu. gitu. Iya, keramik itu. Jadi kalau kita tidak sempat saling di guci itu, kita kasih berdiri saja 10 hari kan 20 hari kan kita pakai baru kita banting lagi, kasih miring lagi begini. Luar biasa penderitaan. Iya, penderitaan itu.
Jadi sumur ini mulai ada tahun berapa? Mulai ada tahun 1978. 78 ya. Jadi dari 72 sampai 78 ini pikul-pikul air pakai bambu ini. Iya. Setelah ada sumur, pertama di Pala Untung ke rumah, baru kedua Di masjid. Masjid Miftahul Jannah. Baru Masa dulu pikul dari situ. baru di kita ini. Di rumahnya Pak Haji. Ya, di rumah saya baru di Lapato. Baru Lapato. Lapato waktu itu dia punya jabatan namanya apa ini, nama kumpul-kumpul uang di kampung untuk uang honor ini. Apa namanya? Ketua POM. POM ya? POM, Persatuan Orang Tua Murid. Oh, bukan polisi militer. Itu ketua POM. Tukang tagih-tagih uang Dan untuk juga pengawasan obat dan makanan, tapi penagihan apa ini POM tadi apa? untuk gaji guru-guru honor ini. DP nama kepanjangannya apa tadi POM itu? POM, Persatuan Orang Tua Murid. POM. Iya, POM, Persatuan Orang Tua Murid. Persatuan Orang Tua Murid. Terus Kemudian itu yang ke air yang ketiga itu di Lado Batu, tidak pernah Lado Batu. ya, di belakang rumahnya Pak Labesi itu atau di Oh samping iya, rumahnya. sudah di belakang rumahnya Labesi. Rumahnya Labesi. Nah itu. Dan yang bisa digunakan untuk konsumsi minuman, ada berapa sumur yang bisa diminum pada saat itu? 1, 2, 3 sahabat ini. Tema terakhir dah namanya harus. Tanong tayo 5. 5 Tapi anu musih ya. Tidak bisa. May anu merah. Merah. Tidak Ya, bisa sama di. kita merah. Hmm. Itu merah itu ternyata mengandung cat tambang. Besi barangkali ya. Ya, tambang. Kalau bukan tambang biji besi dia uranium. Kira-kira. Yang jelas tambang. Iya. Tambang. Karena dia merah. Jadi air yang bisa diminum, air yang bisa di Jannah, masjid air yang di sumurnya Pak Haji, air yang di rumahnya Pak Imam, almarhum Imam Arsyad, Iya. di rumahnya Pak Labesi. Ampas sumur berarti. Ada untung. Kalau bisa Sudah dipakai minum, sudah dia. Iya, air pertama itu. bisa dipakai minum. Berarti 5 sumur. 5. Ada 5 sumur saat itu yang bisa dipakai. Hah? Kailangan panado. Oh. Oh, 6 berarti. Di desa Onemai 6. Misalnya di rumahnya siapa? Raja Navia. Oh, Langsung itu. Ada sumur di situ. Sampai hari ini? Oh, tidak sekarang. Rekan desa Berarti merakuan 6 sumur ya? 6 sumur. 6 sumur untuk melayani kebutuhan masyarakat Sedesanggele Desa pada Nggele. zaman itu. Iya. Pada tahun itu jumlah kakak berapa itu? Jumlah kakak Sampai tahun 90-an awal. ya sudah 80-an men. 80-an. Tapi Bapak Lamuan ya kepala desa tahun 83. Iya. Iya. Oh, jadi desa bersatu desa tahun 83. Desa definitif. Ini ya, kalau desa ini daun tua anak desa di tahun 80. Sudah to ikuti penataran anu kan pemilihan umum mana ya di anu atau Idofat tahun daun tu bobo cencom nah kepada kan Iya. ini 80-an 81 nano definitif jadi desa ini. Tahun 81 jadi desa definitif. Gile. 81. Jadi tahun 81. Iya. Daun tua nano anu parintah kapal kampana 15 tahun. 15 tahun Gile sebagai kampung. Ya kampung. Waktu itu surat-surat kebun masih ditandatangani oleh Kades Limbo ya. Iya.
Karena kebunnya kita orang semua kades ribu yang tanda tangan saya lihat. Jadi begitu. So kalau sejarah singkatnya ini keberadaan Desa Nggele ini, saya kira tuh begitu dia punya jalan anunya cerita. Ya, jadi begitulah sejarah Nggele di awal. Sejarah awal dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat seperti air minum ya sebenarnya bentuknya itu. Dua ini sudah jadi 4 dusun. Maka ada dengan buku harian, Apa dusun? ada dengan Kakak itu pagi. ada dengan Kakak tahun 82. Gitu ada ya. dengan buku harian yang saya catat waktu kita jadi pemerintah dari Afal Nggele ini ada buku harian yang saya Ada catat. catatan buku harian? Ada tapi lah Ajis ini dia pinjam. Oh, harus diambil, jangan sampai hilang. Oh, back mulanya ya. Artinya setelah di pian mono bapakmu kapal desa muka kada catat. Entaranya yang omami setiap kejadian-kejadian kriminal mau terdata urusan-urusan itu saya catat. Kejadian-kejadian apa saya catat. Iya, itu penting karena sejarah itu harus tercatat. Hmm. Kalau tidak tercatat namanya dongeng. Oh, Iya, cuma sekarang ini karena sudah ada YouTube ini, cerita ini disimpan di YouTube menjadi ya pada bahan arsip bagi masa depan anak cucu. ku memang nakon. Jadi juru tulis. Iya. Oh, bukan kata Nehiano dulu itu belum ada kata sekretaris, masih juru tulis. Juru tulis ya. Jadi Pak Haji ini selaku jabatannya dua sebagai juru tulis atau sektis zaman sekarang dan juga sebagai guru Iya. perintis Iya. sekolah dasar di Nggele pada saat itu. Iya, iya. Dan tamatan SD saat itu semua sekolah di Bobong, di SMP Bobong. Iya. Ya sampai Sanawiyah Nggele berdiri sekitar tahun 92 ya. Iya, 92. Kahit parin tahu bapak umay. Rela mandato kan makanya kumala catat dah nih tekara dokumen-dokumen yang di desa barangkali Ada tidak. catatannya tapi hilang di balai desa yang dibongkar. Wah. Hilang semua arsip sejarah di situ. Tidak tahu dibakar atau diapakan ya, atau dipindah kemana kita tidak tahu. Ara ya ku sebab aku catat kan untuk anak bisa mikido barakasnya butaro mau teburi kayak enggak udah. Iya, iya. Ini daun tuan. Jadi ini kena buku tersendiri yang dari yang dari Ambon kan dulu itu kita punya pemerintahan daerah tingkat 1 Ambon Iya. dan tingkat 2 Ternate. Harus ada catatan harian ya. Ada buku spesial untuk catatan harian desa. Gitu. Itu penting sebenarnya. Hmm. Nah, sejarah itu hanya boleh dilihat dari catatan seperti tadi itu baru valid. Jadi biar tamu-tamu yang datang dari kabupaten, dari provinsi, dari desa manapun harus saya catat tanggal ini ada kunjungan dari pemerintah ini, jabatannya baru saya kasih tanda tangan. Apa dia punya tujuan ke Nggele ini. Masyarakat Desa Nggele yang pernah menjadi sekdes atau juru tulis dan juga perintis sekolah dasar di Desa Nggele. Ya, para jemaah tahlil akan dipersilakan masuk ke dalam ruangan atau majelis tahlil. Jadi wawancara kita akhiri dulu sampai di sini. Sekian. Nanti sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.